Jadi konsep berbagi dan cara pikir tentang berkelimpahan itu adalah ya kita jangan nunggu sampai gue punya ini dulu baru mau berbagi gitu. Enggak gitu, whatever we have now ya kita mulai start melakukan itu gitu, bahwa masih ada loh orang-orang yang peduli gitu, dan kamu gak sendirian gitu, masih ada orang-orang yang peduli dengan masa depan mereka. Jadi siapapun kita bukan nunggu dulu ya kita untuk punya segala hal untuk baru kita berbagi. Ternyata kita bisa berbagi even whatever your condition is gitu ya. Kita bisa jadi bagiannya yang lagi digaungin sekarang itu menuju Indonesia Emas 2045. Semoga anak-anak ini bisa menjadi bagian juga generasi yang berbeda gitu, generasi emas yang bisa jadi bagian dari journey-nya Indonesia ini. Halo, saya Melda Francisca dan kita ketemu lagi di Wahana Visi Indonesia's Podcast, Our Days to End Child's Poverty. Sahabat WVI, peran serta individu-individu hebat yang berkomitmen mendukung pelayanan WVI menjadi salah satu kekuatan yang berdampak pada pengembangan kehidupan anak dan juga masyarakat. Mereka yang tentunya memiliki kehidupan pribadi yang harus dibangun, tidak lupa tetap berperan juga serta membangun hidup sesamanya. Nah, tamu saya kali ini adalah seorang sponsor anak di Wahana Visi Indonesia yang sudah berkomitmen menjadi sponsor anak nggak tanggung-tanggung 14 tahun lamanya. Beliau adalah seorang influencer, seorang businesswoman, dan juga of course she's also my friend, Elis Kalista. Hai. Halo Ibu, apa kabar? Baik banget. Looking so gorgeous as always. You always look single sih. Amin. Amin lagi. Amin. Tapi apa? Nggak pernah berubah loh, Lis. Thank you, you too lah. Nah, Elis, you are a businesswoman, terus juga a mother of course, gitu ya, dan juga tentunya banyak sekali kesibukan yang kamu jalani gitu ya dalam keseharian. Nah, bagaimana cara Elis agar bisa selalu semangat, terus juga produktif, terus masih juga memikirkan kepentingan orang-orang banyak dan ingin berdampak positif? Kalau untuk tetap produktif, terus bisa berdampak bagi sesama, mungkin diajarin juga value-value dari orang tua, terutama dari mama gitu ya. Kalau kita dari kecil tuh harus disiplin, harus komitmen. Terus mungkin perjalanan aku dari kecil sampai sekarang itu dipaksa oleh keadaan tuh harus terus mandiri gitu. Jadi kalau mau punya pergumulan, lagi punya masalah, mau mewujudkan mimpi pun itu kayaknya harus sendiri gitu. Jadi meraihnya usahanya sendiri gitu. Jadi dipaksa dari dulu harus produktif, harus kreatif untuk meraih apa yang aku mau gitu. Ada masa-masa kehidupan yang struggling juga gitu, painful gitu, menghadapi itu semua gitu. Tapi aku percaya Tuhan tuh baik banget. Kalau pas lagi aku mau meraih sesuatu, punya mimpi, aku bawa dalam doa, jalannya tuh bisa dibukain. Ya of course kita juga berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi Tuhan baik banget, tapi di satu sisi ketika ada kesusahan terjadi, Tuhan bawa itu juga untuk bisa aku jadi batu loncatan gitu. Jadi dengan semua kebaikan Tuhan kasih dari aku muda sampai sekarang, berkat yang begitu banyak gitu ya. Berkat itu kan banyak, bukan cuma materi, tapi kapasitas hati, pikiran, semua itu buat aku berkat gitu. Kekuatan gitu, wisdom itu semua berkat gitu. Jadi berkat yang Tuhan kasih segitu banyak, aku nggak bisa cuman bilang terima kasih Tuhan, kayaknya nggak cukup gitu. Jadi aku harus melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan lagi. Salah satunya yaitu mau berdampak positif bagi orang-orang di sekitar gitu. Wow, keren juga ya. Maksudnya, tapi kapan Elis mulai merasa bahwa oke deh, kayaknya saya mau berdampak gitu loh untuk orang lain gitu. Itu kan bukan suatu hal yang mudah untuk dijalani gitu ya. Being sama-sama ibu ya gitu ya. Tapi kan itu pasti banyak sekali gitu yang dihadapi keseharian. Tapi starting kapan Elis mulai oke deh, kayaknya saya harus mulai being a blessing juga untuk orang lain gitu. Pertama kali mulai bisnis, waktu itu agak mirip bersamaan juga. Pertama kali aku ketemu dengan booth-nya Wahana Visi Indonesia itu di acara Treasure Women Conference-nya JPCC. Jadi itu awal-awal aku start bisnis. Terus memang dari dulu komitmen ketika kita melakukan bisnis itu
profit yang kita punya itu 10% tuh kita untuk sosial gitu. Itu yang komitmen yang aku miliki dari dulu. Nah, termasuk salah satunya ketika ketemu dengan booth ini, aku terus kemudian iseng baca-baca, oh ternyata bisa jadi sponsor anak gitu ya. Nah, jadi itu pertama kali aku merasa ya udah deh, waktu itu kebetulan bisnis yang aku jalanin lumayan bagus gitu. Dan waktu itu belum ada tanggungan berat ya, hidupnya masih di zona nyaman gitu. Jadi I challenge myself gitu, oke lah kita coba deh gitu. Ada nggak sih kekhawatiran nanti kalau jadi sponsor anak di tengah jalan bisa putus apa enggak gitu? Pasti ada kekhawatiran itu ya. Tapi justru aku jadiin itu sebagai motivasi gitu. Oke, hidup gue nih is not about me juga gitu. Sekarang hidup gue ada anak nih yang harus ditanggung gitu. Jadi ya itu jadi motivasi, akhirnya jadi keterusan sampai sekarang. Terus kan namanya kita menghadapi hidup ya, itu kan kayak kita kemarin COVID gitu ya. Terus kita kadang ada di atas, di bawah. Nah, apa yang buat kamu tetap kayak oke deh, I'm committed gitu? Bener banget, ada masa-masa sulit, ada masa-masa bisnis itu nggak berjalan selalu baik gitu ya. Ada masa-masa badai kehidupan pun datang. Kadang itu masa sulit itu kita mau mengasihi orang lain tuh berat gitu, karena buat mengasihi diri sendiri aja kayaknya aduh kok nih udah habis nih tangki kasihnya atau tangki berkatnya buat diri sendiri aja tuh susah gitu. Tapi dengan kadang baca surat-surat dari anak-anak sponsor dikirim, itu bisa jadi salah satu juga motivasi. Justru gitu. Malah anak-anak sponsor kalau nulis surat ke kita, malah itu yang menjadi kita jadi oke, what I'm doing is actually matter gitu ya. Oke. Keren. Terus nah beberapa waktu Alice kan katanya berkunjung ya ke salah satu wilayah dampingan dari WFI itu ke Sumba Barat Daya. Ke Sumba ya? Sumba Barat Daya. Nah, cerita dong, gimana pengalamannya di sana? Itu jadi pengalaman pertama aku setelah sekian tahun diajak sama Wahana Visi Indonesia. Kayak soalnya agak jauh dari kebiasaan kita dari kebiasaan kita. Pasti kalau ke sana udah tahu mempersiapkan mental kan, ini keluar dari comfort zone nih gitu. Dari dulu ada ketakutan kalau aku ke sana aku bakal bisa bener jadi membawa aura positif dan dampak positif, atau kesana tuh ngeluh gitu kan takut ya. Jadi makanya nggak pernah berani gitu di luar kesibukan dan waktu yang mungkin dulu aku nggak punya privilege gitu ya, harus kerja, harus fokus bangun bisnis, anak-anak masih kecil gitu. Jadi pas ada terakhir itu di kebetulan di akhir tahun kemarin, biasanya jadi kalau ulang tahun itu aku minta berdoa sama Tuhan kan, mau minta apa nih tahun ini gitu. Nah waktu itu aku doanya berubah gitu, kayak Tuhan aku maunya tahun ini less of me and more of you gitu. Itu susah loh. Susah banget gitu. Tapi gak tahu kenapa aku kan kasih itu gitu. Jadi less of me, more of you ya, maksudnya it sounds beautiful ya, tapi untuk kita jalanin itu susah gitu kan. Tapi jadi tahun ini ulang tahun itu bukan fokus minta buat aku gitu, tapi aku mau ngasih buat orang gitu. Tapi ternyata aku makan mulu. Kalau aku tuh ya bisa, terus kayak gitu bisa dulu gimana ya gitu. Mikir dulu ya, kalau aku perfeksionis, jadi kayak agak-agak aduh kalau kesana gimana ya gitu. Tapi kemudian randomly waktu itu pas lagi aku liburan sama adik aku Desember, terus dia bilang waktu itu kebetulan sore liburannya tuh di Finland gitu kan, di jauh banget gitu kan, di jauh luar ya negeri. Finland sama Sumba gitu. Terus dia bilang gini, aduh Ci pengen banget ya sebenarnya liburan tuh ke Indonesia gitu, ke pelosok-pelosok, ke Sumba. Kayak kata Sumba itu serius mau gitu. Iya mau. Ya udah Januari temenin ya gitu. Aku mau ke Sumba tapi nggak berani kalau sendiri. Ya udah akhirnya dia bilang ya udah, akhirnya terjadilah pergi ke Sumba itu gitu. Dan ternyata itu jadi pengalaman yang memorable banget, membuka banyak pikiran lagi, hati lagi gitu. Ya perspektifnya jadi makin luas lagi, dan bersyukur banget sih gitu. Mungkin itu hadiah terbesar dari Tuhan yang buat aku tahun ini gitu. So kapan gitu sampai kayak hadiah terbesar? Di sana itu melihat kan selama ini aku pikir jadi orang tua sponsor atau punya anak sponsor tuh sekedar ya udah, is only just one click from my handphone gitu kan. Ibaratnya kayak buat kita mungkin gampang gitu ya, cuma transfer gitu, atau ya
kalau mau ngomongin jumlahnya mungkin buat sebagian orang it's easy gitu ya. Tapi ternyata pas kesana ngelihat bahwa apa yang kita lakukan itu dampaknya luar biasa banget untuk anak-anak ini. Jadi sebenarnya Wahana Visi itu bukan cuma bangun satu anak atau orang tua, tapi membangun satu desa gitu. Dampaknya ekosistemnya tuh besar banget gitu. Jadi aku semakin bersyukur, oke, apa yang aku lakukan selama ini berarti memang sudah tepat gitu. Terus kan di sana ya, pengalaman unik apa gitu lah waktu di Sumba yang this is beyond my expectation. Ada nggak satu kejadian lucu gitu di sana? Dengar dari beberapa yang kesana gitu, yang mau visit anak sponsor, mereka nggak selalu bisa ketemu juga gitu, atau mungkin nggak semuanya gitu. Tapi pas kemarin aku kesana, ketemunya 9 anak. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, bukan 1, 2, tapi 9 anak gitu, dan bisa ketemu dengan anak-anakku sponsor. Kebetulan ada di satu area itu kan, dan mereka semua bisa ngumpul. Buat aku juga udah terharu karena effortnya mereka itu datang ke situ nggak mudah gitu ya. Ada yang dijemput berjam-jam harus naik mobil, dan itu kan anaknya masih kecil-kecil ya, dan bisa bertemu langsung dengan ibu kandungnya mereka, bisa berinteraksi langsung, bisa ngobrol. Itu juga bikin aku terharu juga gitu sebagai seorang ibu ya gitu. Perjuangan mereka untuk besarin anak-anak mereka itu nggak mudah gitu. Kita pikir kita susah ya punya anak 2, 3 di sini, ternyata buat mereka tuh punya 1 aja tuh susah banget gitu. Dan apalagi banyak gitu anaknya dengan keterbatasan yang mereka punya gitu. Dan terharu juga, kebetulan pas ulang tahun di hari itu anak sponsor aku 2 ini kan pengen punya anak perempuan ya. Ternyata si 2 anak perempuan ini kasih aku kue gitu. Itu juga terharu banget gitu ya, bisa berbagi kebahagiaan sama mereka. Tapi jauh, terus baru ketemunya sekarang. Jadi harus balik lagi ke sana. Pasti balik lagi gitu. Jadi ya luar biasa banget kemarin, campur aduk rasanya gitu. If there is kayak satu kata untuk menggambarkan your experience ke Sumba itu apa? Satu kata ya, susah sih kalau diungkapkan dengan satu kata ya, tapi pasti memorable ya? gitu. That's one word. Ya one word. Tapi rasanya di sana itu campur aduk ya. Walaupun rasanya senang ketemu dengan anak sponsor, tapi ada juga rasa sedih, ada rasa kayak mikirin juga, kok kehidupan mereka seperti ini ya. Terus mikirin ternyata akses mereka ke pendidikan, ke kesehatan pun itu masih sangat susah banget gitu. Jadi makin kepikir lagi gitu, apa sih yang I can do more for them gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan lagi buat mereka, bukan cuma aku, tapi mungkin orang-orang di sekitar aku gitu. Jadi kita nggak take things for granted gitu ya. That's true. Nah, terus yang pasti aku juga mau bilang thank you banget, karena ternyata Mbak Elis ini sudah mensponsori 30 anak dalam selama 14 tahun ini. Menjadi sponsor anak dalam perspektif dan nilai-nilai yang mengubah kehidupan Elis dari 30 anak. 30 anak loh, 30 jadi kamu tuh punya anak sekarang 30. Banyak ya? Banyak banget gitu. Ini apa dampak yang kamu dapat dari kamu mensponsori mereka? Buat aku mungkin ini ya, menjadi atau berbagi atau mau bersosialisasi itu bukan cuman tentang jumlah, tapi balik lagi ke hati. Kalau udah ada niat di hati, kita doa. Waktu itu aku minta doa, Tuhan aku bisa menjadi saluran berkat gitu ya. Mungkin waktu itu dalam bentuk materi dulu gitu ya, belum bisa berbagi waktu, belum bisa berbagi langsung, tapi dalam bentuk berkat materi. Jadi konsep berbagi dan cara pikir tentang berkelimpahan itu adalah ya kita jangan nunggu sampai gue punya ini dulu baru mau berbagi gitu. Enggak gitu, whatever we have now ya kita mulai start melakukan itu gitu. Buktinya dengan aku dulu punya dari 1, 3 anak, 5 anak sampai sekarang bisa 30 kan bukannya tiba-tiba 30 ya. Oke. Itu kan langsung berjalan 30 anak gitu. Enggak ya? Enggak. Nambah dalam scale of time betul gitu. Oke. Kemarin habis pulang dari Sumba aku langsung bilang aku mau nambah lagi deh gitu. Akhirnya nambah lagi berapa ya kemarin ya? 4 lagi, jadi akhirnya 30. Jadi perjalanan panjang itu melakukan langkah-langkah kecil itu justru yang penting gitu untuk bisa membawa perubahan dampaknya besar. Ih keren, very inspiring. Yang pasti I know ya
untuk kita komitmen berapa anak, dan kita ini kan maksudnya it's not an easy decision. Dari Alice sendiri mungkin apa mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman sahabat Wahana Visi gitu ya, bagaimana setiap pendengar ini mereka itu bisa ikut terlibat dalam memerangi kemiskinan dan juga bisa mendukung anak-anak di daerah-daerah terpencil. Nah, kalau udah punya panggilan hati itu, ya tadi kayak aku bilang, mulai dengan langkah kecil dulu. Misalnya bisa jadi mengambil peran ini sebagai orang tua sponsor, ngambil anak sponsor ini, sponsor anak. Kemudian dari situ pasti akan terbuka lagi nih, mengalir gitu. Kalau kita udah melangkah satu, pasti mengalir berikut-berikutnya gitu. Bisa juga dengan kalau mungkin merasa belum bisa berbagi atau menjadi saluran berkat dalam bentuk materi, bisa juga kan dalam bentuk waktu, dalam bentuk kasih, menjadi relawan misalnya ke sana, ikut berkunjung ke sana, itu udah menjadi sumber penghiburan, bisa menjadi sumber pengharapan buat mereka gitu. Bahwa masih ada loh orang-orang yang peduli gitu, dan kamu nggak sendirian gitu, masih ada orang-orang yang peduli dengan masa depan mereka, peduli dengan dampak besar untuk mereka gitu. Oke. Thank you so much, Alice. Itu menurut saya pagi ini pun saya terinspirasi sekali sama kamu. Oke, jadi kita mulai dulu dengan langkah kecil, mungkin sponsorin satu anak atau itu ya. Oke, that's good. Jadi siapapun kita, bukan nunggu dulu ya, kita untuk punya segala hal untuk baru kita berbagi. Ternyata kita bisa berbagi even whatever your condition is gitu ya. Oke, last but not least, what is your hope untuk anak-anak di Indonesia? Anak Indonesia pastinya berharap kan setiap orang dari kita dikasih Tuhan mimpi ya. Bisa punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka masing-masing, mewujudkannya. Dan seperti kemarin air bersih gitu, atau sekedar makanan yang proper, gizi yang proper, itu seperti apa sih gitu. Value-value seperti itu yang harusnya mereka bisa dapat juga gitu. Untuk mindset yang benar gitu, cara hidup yang sehat tuh kayak gimana, kesehatan tuh seberapa penting, dan juga pendidikan tuh seberapa penting sih buat anak-anak gini. Waktu Alice kesana sempet nanya nggak sih, kamu mau jadi apa nanti kalau besar? Sempat ngobrol juga mau jadi apa gitu. Ada yang kemarin bilang mau jadi dokter atau ibu guru. Salah satu anak sponsor yang aku tanya. Kebanyakan mau jadi polisi, dokter, terus jadi guru. Kalau aku pengalaman gitu ya rata-rata ya. So I think it's good that Alice bisa datang sana untuk bisa kasih hope dan juga kasih a lot of love sih Alice. Amin. Pokoknya berharap kita bisa jadi bagian ya yang lagi digaungin sekarang itu menuju Indonesia Emas 2045. Semoga anak-anak ini bisa menjadi bagian juga generasi yang berbeda gitu, generasi emas yang bisa jadi bagian dari journey-nya Indonesia ini. That's a big kebanggaan kita semua. Big vision, big hope needs big action. Yes. Keren. Alice, thank you so much untuk sharingnya dan juga waktunya. Jadi yang pasti saya harap untuk Alice terus bisa menjadi bagian dari Wahana Visi, dan juga pastinya kita bisa bareng-bareng kali. Amin. Kita berkunjung gitu bareng. Ya. Oke. Thank you so much, Mel. Thank you, Alice. So happy to be here juga. And thank you for your sharing. Nah, itu dia tadi cerita dan juga pengalaman dari seorang Alice Kalista who bring big impacts, dan juga pastinya begitu banyak harapan yang masih perlu dikerjakan baik dari Alice menjadi salah satu bagian, dan untuk kita semua untuk bisa menjadi bagian dari kontribusi dan harapan besar untuk anak-anak Indonesia. So I guess that's all for this episode. Sampai ketemu lagi on the next episode of Wahana Visi Indonesia Podcast, Our Days to End Child Poverty.